Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman pejuang Erekam yang saya hormati. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah aplikasi Excel Erekam berbasis EDM yang sudah saya buat, yang bertujuan ya untuk membantu teman-teman dalam merencanakan anggaran madrasah yang berbasis EDM sebelum diinput ke Erekam EDM online atau EDM Erekam online. Jika menggunakan aplikasi ini, maka Bapak Ibu bisa melaksanakannya, melakukannya secara offline, dan nantinya hasilnya bisa dipastikan sudah nol, sehingga ketika diinput ke Erekam online maka tidak terjadi permasalahan pada nominal yang mungkin lebih ataupun kurang. Aplikasi ini dari awal ya, dari EDM kemudian nyambung kepada Erekamnya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham, saya anggap teman-teman sudah memahami tentang EDM Erekam, dan aplikasi ini bisa membantu teman-teman nantinya dalam merencanakan penganggaran. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa aplikasi ini di bawahnya itu ada sheet ya, ada sheet banyak sekali ini, dengan bisa pakai ini sheet yang ke kanan ya untuk mengetahui sheet apa saja, ke kiri, dan sheet ini saya kasih warna. Jadi nanti sheet yang berwarna abu-abu inilah yang nantinya menjadi perhatian teman-teman untuk diinput datanya. Jadi sheet yang berwarna hijau ini tidak perlu input data lagi karena ini sesuatu yang sudah bersifat fix ya. Misalnya di sini daftar subkegiatan, jadi tidak perlu untuk isi data, tapi merupakan referensi. Kemudian sebelah kanannya ini adalah rencana anggaran pembelanjaan per sub kegiatan yang tinggal di print saja, sama dengan ini juga dan juga ini. Selain dari sheet ini, di sebelah kirinya ada Q&A. Nah, Q&A ini berisi jika teman-teman bingung dengan apa itu non EDM dan apa belanja prioritas EDM. Jadi saya menggunakan istilah di sini adalah belanja non EDM dan belanja prioritas EDM. Jadi non EDM ini yang kita kenal sebagai belanja rutin atau belanja operasional ya. Kenapa saya pisah? Padahal di Erekam online itu tidak dipisah. Maksudnya adalah supaya nanti sub kegiatan yang ada kaitannya dengan penyediaan beban operasional ya, dan nanti saya tambahin lagi selain 8.2.1 nanti ditambah di bawahnya itu kalau tidak salah 3.2.1 ya, yang jangan sampai ketinggalan. Nah, 3.2.1 itu adalah subkegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, dua hal penting ini, subkegiatan ini jangan sampai tidak dianggarkan, dalam arti kata bahwa kegiatan yang rutin dan kegiatan yang bersifat operasional ini didahulukan dulu pengeluarannya nanti, baru kemudian kita akan menganggarkan kelebihan dari anggaran ini ya, operasional dan kegiatan belajar mengajar ini. Jika ada saldo di sini, ada sisa masih banyak ataupun sedikit, tergantung dari banyaknya siswa yang teman-teman miliki di madrasahnya, maka bisa digunakan di Erekam belanja prioritas EDM. Nah, hijau ini artinya ini sudah ada rumus ya, dan teman-teman tidak perlu untuk untuk menginput apapun. Jadi teman-teman tinggal
memahaminya saja, tapi pemahamannya akan kita urut lagi dari depan. Nah, selain dari sheet yang ada di bawah ini, maka teman-teman juga bisa memakai navigasi yang saya bikin dari hyperlink ya. Jadi ini back ya, artinya back to menu ya, menu awal. Nah, di sini ada hyperlink. Selain juga teman-teman bisa langsung pindah-pindah sheet, juga ada menu hyperlink. Nah, ini dibaca oleh teman-teman dulu nanti ya. Kemudian jangan menambah kolom ya, ini ada warning. Jangan menambah kolom karena akan mempengaruhi rumus keseluruhan. Juga jangan menggeser kolomnya ke kanan dan ke kiri karena sudah saya setting agar jika teman-teman tidak berubah lebar kolom ataupun menambah kolom, nantinya teman-teman tinggal print previewnya di sini ya. Nah, print preview di sini kalau sudah cocok nanti tinggal di print atau di save PDF ya. Tergantung kebutuhan, apakah dibutuhkan dalam bentuk digital ataukah dalam bentuk print kertas ya. Kita close, kita back ke menu. Nanti silakan teman-teman untuk ini ya, mengikuti navigasi tombol hyperlinknya. Kemudian saya rasa ini hal yang sudah biasa teman lakukan ya. Kemudian apa ya, Bapak Ibu teman-teman cek di sini, di evaluasi diri dulu ya. Oh ya, ada yang lupa. Office yang dipakai nanti adalah Office atau Excel versi 2021 ya, karena ada ini, ada rumus yang mungkin atau bukan mungkin, memang tidak ada ya di versi Excel di bawah 2021, yaitu fungsi mengurutkan secara otomatis lah. Di Prio ini, di Prio ya, kalau jenengan nanti klik EDM, di sini ada Prio. Prio itu singkatan dari prioritas, atau bisa diklik di sini, di sheetnya di bawah sama. Nah, Prio ini menggunakan rumus sort by ya, artinya nanti mengurutkan beberapa sub kegiatan ya yang menjadi prioritas, yang nanti diurutkan dengan nomor ya, mana yang lebih urgent untuk dilaksanakan terlebih dahulu kegiatan tersebut dalam penganggarannya. Itu nanti di sebelah sini ya, ini contohnya aja. Ini kalau prioritas satunya ada di sebelah sini, duanya di bawahnya, tiganya di atas, kemudian 4 di bawahnya, 5 di sini. Maka nanti sub kegiatan ini ya, sub kegiatan ini nanti akan terurut di sini. Karena ini sampai nomor 5, maka di Prio ini akan terurut nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terurut Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu nanti menentukan waktu rencana pelaksanaan dari kegiatan ini di tahap 1 di bulan apa, ini tinggal pilih juga. Tahap 2 tinggal pilih juga. Nah, pada drop down list tiap tahap ini ya, isian bulannya sudah berbeda ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juni yang terakhir ya. Kemudian ada pilihan Januari sampai Juni. Jika nanti sub kegiatan ini adalah tiap bulan ya. Kemudian lainnya apabila ada pelaksanaan di bulan-bulan tertentu nanti diisi di kolom keterangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir lupa, di setiap sel yang Bapak Ibu atau teman-teman perlu paham, maka saya memberikan ini komentar ya, atau note atau catatan. Jadi tandanya adalah di pojok kanan terdapat warna ini pink ya. Tinggal Bapak Ibu teman-teman sorot,
nantinya ada keterangan yang menjelaskan tentang sel tersebut. Nanti dicek aja, tinggal disorot-sorot begini maka muncul ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sheet EDM. Kita fokus di sheet EDM. Jadi ketika Bapak Ibu itu masuk pada sebuah sheet, ini kan warna abu-abu ya, kita urut dari sini dari depan. Valuasi diri madrasah kita klik, kemudian jenengan langsung fokusnya adalah pada yang abu-abu kan ya, karena abu-abu ini yang perlu diisi data oleh Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari yang ini A1. Sudah paham? Saya pikir ya, ini adalah nomor dari IDM ya, kemudian ini pertanyaan indikatornya ini bobotnya sudah dari sistem ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan skor IDM-nya. Skor IDM itu direkatkan aja di sini, nanti kelihatan bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini monggo hasil kerja TPM yang sudah selesai menentukan skor pada tiap butir, misalnya A1 skornya berapa, A2 skornya berapa, tinggal Bapak Ibu masukkan. Untuk membantu jenengan apakah nilai atau skornya itu 1, 2, 3 ataupun 4, Bapak Ibu bisa klik di sini dan melihat referensi pada tiap skor yang diberikan. Untuk mempermudah panjenengan tidak membuka-buka lagi file yang lain. Nah, setelah dimasukkan di sini ya, misal di sini 2, maka saya membuat di sebelah sini di skor ini ya yang saya sorot ini. Nah, di sini akan berwarna kuning ya. Kalau di sini isinya 1, maka di sini warnanya merah. Saya urut ya, 1 merah, 2 akan berwarna kuning, 3 akan berwarna hijau, 4 akan berwarna biru. Ini nanti akan berguna ketika Bapak Ibu menentukan urutan prioritas dari sub kegiatan yang nantinya akan banyak ke bawah ya, sesuai dengan poin indikator yang ada di sini. Nah, warna merah nantinya adalah warna yang menjadi acuan prioritas utama ya. Jadi mungkin saja nanti nomor 1 ini akan berada pada skor IDM yang warnanya merah. Kenapa saya kasih warna? Kalau hanya sekedar angka, mata kita biasanya masih sulit membedakan ya, sehingga masih sulit mencari. Jadi kalau warna jenengan tinggal cari yang merah-merah itu mana saja. Nah, ini dipertimbangkan untuk menjadi urutan prioritas utama atau tidak. Nah, urutan prioritas ini apa saja yang perlu diperhatikan, jenengan tinggal sorot di sini ya dan dilihat. Jadi urutan prioritas dipertimbangkan dari kebutuhan rutin atau tidak, kebutuhan urgentkah menurut stakeholder, terus nilai rendah IDM-nya atau tidak. Jadi pertimbangannya nilai rendah IDM, kemudian nilai SKPM-nya. SKPM itu yang ini Bapak Ibu ya. Nah, SKPM. Jadi nilai ini ya, nilai ini, kemudian nilai ini, kemudian apalagi tadi pertimbangannya urgen atau tidaknya kegiatan itu dibutuhkan oleh madrasah, itu menurut stakeholder ya, TPM yang menentukan. Kemudian kebutuhan rutin atau tidak. Kalau rutin kita sudah tahu ada di non IDM ya. Jadi nanti acuannya adalah ini ya, skor IDM. Jadi ini sama dengan ini, nanti hanya membantu panjenengan untuk menentukan prioritas. Nah, setelah nantinya ini dikasih nilai ya, ini nilainya 2. Kalau nilainya 2 berarti
ini kan 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah tadarus bersama ya, infak mingguan. 90%, catatannya kan di sini 90% sampai 100%. Nah, kenapa memilih nilai 2? Nilai 2 itu 70% sampai dengan 90% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Kenapa memilih 2? Karena ini deskripsinya. Tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah, masih sekitar 80%. Nah, 80% ini siswa yang hadir ini ada di angka atau skor 2 di sini Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi skor ini, tentu ada deskripsi, yaitu alasan-alasan penyebab Bapak Ibu atau teman-teman mengasih skor 2. Nah, ini dicantumkan. Ini saya kasih contoh ya. Dari satu indikator misalnya A1, teman-teman kan mengisi skornya di sini. Kemudian ini alasannya. Alasannya bisa maksimal lah 3 ya, atau bisa dijadikan 1. Nah, ini contoh yang jika deskripsinya itu ada 3 ya. Misalnya alasan pertamanya ini, alasan keduanya ini, alasan ketiganya ini. Kenapa memberi skor 2? Nah, setelah ini diketahui, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah menentukan kodenya. Kode ini akan menentukan nantinya SNP-nya apa, kegiatannya apa, uraiannya apa. Ini sudah ada rumusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan di sini, pilih kodenya. Memilih kode ini tidak sembarangan. Jadi Bapak Ibu perhatikan apa ini pertanyaan indikatornya dan deskripsinya apa. Nah, nantinya kegiatan prioritas yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan pada deskripsi ini apa yang sesuai. Nah, contohnya di sini kan tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Ini kaitannya dengan apa? Maka Bapak Ibu nanti pilih subkegiatannya, misalnya adalah di sini pada standar nasional pendidikannya pengembangan standar kompetensi lulusan. Kemudian kegiatannya otomatis ini, subkegiatannya ini. Nah, bagaimana caranya mencari kode ini? Kodenya kan banyak nih. Nah, ini banyak sekali. Bagaimana Bapak Ibu nanti mencari kode yang tepat, yang isinya subkegiatan yang cocok dengan deskripsi kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan pertanyaan indikator yang di sini. Nah, bila Bapak Ibu ingin mengetahui semua jenis subkegiatan, maka bisa klik di kode di sini. Ini saya hyperlinkkan. Dengan klik, maka di sini ini adalah daftar kode subkegiatan dengan SNP, kegiatan dan subkegiatan terkait kode itu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari misalnya rehab gitu ya. Jadi kalau ingin mencari di sini bisa tekan Ctrl F ya, kemudian ketik rehab. Di BOS itu rehab yang diizinkan rehab ringan Bapak Ibu ya. Jadi kalau diklik rehab berarti find next ya. Nah, ini perhatikan perubahannya ada di sini kan ya. Rehab di sini ada rehab berat ya. Kalau rehab ringan ketik aja rehab ringan di sini ya. Ini rehab ringan, kemudian di find next. Nah, di sini ketemu. Ini pemeliharaan mana? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini kan beda warnanya dengan yang lain. Ini rehab ringan ruang media. Berikutnya rehab ringan ruang kepala. Nah, begitu caranya Bapak Ibu, teman-teman mencari kode. Jika sudah ditemukan misalnya rehab ringan ruang media ya, yang ingin
dicari sebagai subkegiatannya, maka ini kodenya berapa dengan cek ke sini, berarti 6.2.34. Kalau sudah ketemu maka ditutup. Bapak Ibu bisa kembali ke kode subkegiatan di sini ya, kemudian tinggal dicari di sini. Bisa dicari melalui drop down list ini atau bisa langsung diketik di sini. Jadi ini kode ini ya, ke bawah ini kalau dihapus, di delete ya, maka ini hilang SMP kegiatan dan uraiannya. Kalau ini dipilih, ini muncul. Nah, seninya adalah Bapak Ibu nanti memilihkan subkegiatan yang cocok dalam dalam mengatasi permasalahan di deskripsi ya. Ini kan permasalahannya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Siswa menunjukkan perilaku religius ya dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Skornya 2. Permasalahannya, penyebabnya ini kenapa 2. Kemudian apa kegiatan prioritas yang direkomendasikan untuk mengatasi penyebab ini. Nah, nantinya setiap hal yang jadi penyebab ini harus dijawab dengan kegiatan prioritas yang direkomendasikan, yang bisa Bapak Ibu cari di sini tadi ya, dengan kontrol F dan cari penyelesaiannya. Kembali lagi ke sini. Nah, misalnya saja ya, di sini kan hal ini dikarenakan ini nyambung Bapak Ibu ya. Tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah di madrasah, masih sekitar 80% siswa yang hadir. Makanya nilainya 2. Kemudian apa kegiatan prioritas yang direkomendasikan? Kegiatannya adalah pengembangan kompetensi beriman bertakwa kepada Tuhan ya, dan seterusnya. Kemudian alasan keduanya karena sarana prasarana ibadah sholat berjamaah belum memadai untuk menampung seluruh siswa. Tempat hanya bisa menampung 80%. Maka apa solusinya? Subkegiatannya adalah rehab dengan ruang ibadah. Yang ketiga, sajadah masih tersedia 7%. Apa kegiatan yang sesuai? Yaitu pembelian alat dan bahan praktik. Nah, saya lupa menjelaskan bahwa selain warna di sini ya, kuning, merah, tadi hijau, kemudian biru ya, di sini di skor EDM itu saya juga menerapkan pada ini ya, pada kolom kode dan subkegiatan ini conditional formatting apabila terdapat subkegiatan. Ini kan warnanya beda nih. Kalau ini saya hapus ya, 6254 ini saya hapus, 6254 ya, 6254 ini menandakan bahwa 6254 ini 6254 cari dulu Bapak Ibu ya, 6254. Ini kalau di enter maka dia berubah warnanya menjadi orange ya. Ini juga jadi salah satu pertimbangan, karena kalau kita lihat ya, ini kalau saya hapus coba ya, di sini kan hilang warnanya. Tadi ini 73.1 ya. Jika di kode ini berwarna merah muda ya, merah ya, maka ini kode ini di jejeran ini dari atas ke bawah ini adalah duplikat.
artinya ada 2 minimal atau 3 yang sama, sehingga jika ada subkegiatan terulang pada indikator yang berbeda, misalnya di A5 ada kegiatan 62.3, ternyata nanti ditemukan di A1 juga 62.3, maka warnanya merah muda. Dan ini bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menjadikan ya kode kegiatan atau subkegiatan ini untuk diprioritaskan karena berada pada indikator berbeda dengan subkegiatan yang sama. Itu ya. Kalau ini sudah selesai semua, ini selesai skornya, deskripsinya sudah, penentuan kodenya untuk mencari subkegiatan yang cocok dengan masalahnya sudah, ini otomatis sudah ada warnanya, maka Bapak Ibu tugasnya adalah menentukan prioritasnya. Jadi dari atas ke bawah jenengan coba cari warna merahnya dulu. Nah, yang merah itu apa? Apakah cocok untuk dijadikan prioritas pertama? Yang mana dipilih? Jadi nomornya bisa di sini nomor 1, nomor 2-nya nomor 4, tergantung dari nanti subkegiatan ini ya. Subkegiatan ini diurutkan berdasarkan poin-poin tadi di sini ya. Nah, cara menentukannya itu tadi, lihat SKPM-nya rendah atau tidak, lihat skornya ya, ini digeser sini, lihat skornya, lihat SKPM-nya di sini, kemudian ya apalagi lihat ini apakah subkegiatan itu duplikat, artinya ada di indikator lain, kemudian apakah ada urgensi lain ya, sehingga tidak harus nomor 1 yang merah tapi nomor 2, karena di sini ternyata ada subkegiatan yang selain di indikator ini juga ada pada indikator yang lain, warnanya adalah merah muda. Nah, setelah selesai ini contohnya ya, nomor 1 ini sebenarnya akan 2 ya, contoh saja, harusnya ini 2 misalnya ya, ini di sini 2, ini contoh Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu hapus saja datanya, atau nanti saya kasih data kosongnya dan data yang ada contohnya. Maksud saya Excelnya, file Excel kosongan dan file Excel yang ada datanya seperti ini. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Ya, jadi kalau sudah selesai urutan prioritasnya, Bapak Ibu nanti tinggal lihat di prio ya. Di prio itu di sini. Oh ya, Bapak Ibu saya lupa, untuk Bapak Ibu supaya nyaman ya bekerjanya, mungkin ini kurang jelas karena mata mungkin berbeda satu dengan yang lain, maka tombol kontrol Bapak Ibu ya atau teman-teman tekan, kemudian mouse yang roda di tengah itu digeser ke depan atau ke belakang. Ini akan mempermudah teman-teman dalam bekerja ya. Kemudian digeser ke kanan dan ke kiri ya, karena saya juga menggunakan freeze di sini. Jadi kalau dilihat ini ke atas, nanti ada freeze di sini. Nanti khawatirnya Bapak Ibu bingung ya, kok hilang gitu ya, padahal dia ada sembunyi di sebelah sini yang harus digeser di sini. Nah, kalau sudah selesai di sini, maka di prio ya, selesai di urutan prioritas ini, sudah diisi urutannya, maka di prioritas ini akan menyusun secara otomatis. Kebetulan tadi kan saya nomornya hanya 1 sampai 5 ya, jadi 6 ini sebenarnya data yang masih acak. Jadi nanti kalau nanti, mohon maaf kalau nanti ini ya 1 sampai dengan berapa yang selesai, maka sisanya nanti ini di hidden. Misalnya
dana ternyata habis sampai dengan prioritas nomor 5, maka sisanya nanti bisa Bapak Ibu hide ya. Intinya nanti di hidden semua ya, di hide data-data yang tidak perlu sehingga kelihatan rapi. Dan nanti kalau dibutuhkan lagi maka tinggal di unhide. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah paham dengan Brio, maka kita kembali ke EDM. Kita lanjut di kelompok sasaran ya. Jadi nanti kegiatan ini sasarannya, kelompok sasarannya siapa, dipilih aja di sini. Apakah madrasah siswa? Saya pikir paham sudah teman-teman. Terus output ini gimana cara mengisinya? Ini tinggal diklik di sini ya. Sudah ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian ini sudah saya kasih contoh. Saya pikir nanti jenengan sudah paham ya. Kemudian kenapa di sini persen ya, nanti dilihat di sini, dilihat juga di sini untuk petunjuk-petunjuknya ya. Jadi kenapa ini saya bikin ada komentarnya, agar ketika mengerjakan cenderung lupa, Bapak Ibu masih bisa dengan mudah mendapatkan petunjuk gitu ya. Kalau EDM ini sudah selesai, maka kita kembali. Kalau ingin dicetak EDM-nya dengan ini ya, kalau EDM-nya kan hanya sampai sini ya. Cuma nanti ketika direkam online kan Bapak Ibu juga harus mengisi ini ya, outputnya apa, dan itu outcome-nya apa. Nah, kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu ingin ngeprint ya, maka diklik seperti ini, cocok, silakan di print. Kalau dibutuhkan dalam bentuk PDF, maka jenengan bisa langsung file ya, shift S, kemudian taruh di mana, misalnya di sini. Nah, di sini maka nanti pilih PDF ya. Nah, PDF halamannya halaman berapa, tentukan sini. Kalau semuanya, monggo semuanya, baru di OK, ketik jadi file PDF. Nah, jika tadi sudah selesai ya pada EDM ini, maka Bapak Ibu atau teman-teman monggo langsung pada pendapatan. Pada pendapatan ini tinggal isikan berapa jumlah siswa yang dimiliki di madrasah teman-teman. Ini contohnya ada 23. Terus besaran satuan harganya berapa. Tahap 1, kalau ini per tahap berarti 1.100 itu jadi 550 ya, 550.000. Begitu juga di tahap 2 nya. Kalau ini MTS berarti ya. Nah, selesai. Jadi nanti di sini sudah kelihatan total anggarannya yang didapat sekian, tahap 1 sekian, tahap 2 nya sekian. Nah, setelah selesai cukup mudah kan untuk ini ya, untuk pendapatan. Kita kembali ke berikutnya adalah belanja non EDM. Nah, di sini di belanja ini yang saya sebut sebagai non EDM ya di sini ya konteksnya. Padahal di rekam online tidak ada istilah non EDM. Non EDM ini konsep lama sebenarnya untuk membedakan tentang ini prioritas EDM, karena ada belanja yang nantinya tidak ada pada ini ya, pada EDM ini. Nah, pada indikator ini A1 sampai dengan E3 ini nantinya khawatir tidak ada atau tidak muncul ya sub kegiatan
tentang operasional madrasah. Padahal penyediaan beban operasional madrasah, misalnya ATK, listrik, telepon, air, keamanan, ya honor, itu adalah pembayaran rutin terhadap anggaran madrasah. Maka ini saya masukkan di non-EDM, tapi nanti ini juga masuk di input Erkam online. Jadi ada dua sub kegiatan penting ya, yaitu penyediaan beban operasional madrasah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini apa saja kegiatan non-EDM itu. Nah, misalnya ini belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan operasional. Nah, di sini ada catatan lagi, selain subkegiatan itu ada subkegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Itu kode subkegiatannya 3.2.1. Nah, di sini di penyediaan beban operasional ini saya kasih contoh, sudah banyak ini ya. Komponen belanja ini di Erkam online itu ada sekitar, yang saya download ini nah terbaru 2024 itu referensinya ada sekitar 5.000-an ya komponen belanja. Nah, di sini menariknya saya membuat kemudahan, misalnya gini, Bapak Ibu di sini kan ada contoh ya komponen untuk penyediaan beban operasional madrasah itu ada misalnya listrik ya, listrik itu ada pasca bayar, ada token, tagihan telepon ya, tagihan air. Nanti ada komponen belanja yang tidak ditemukan, maka nanti Bapak Ibu cari dengan kata kunci lainnya. Nah, misalnya gini, ini tadi kan kertas ya, kertas ini saya coba hapus. Di sini ada drop down list ya, saya hapus coba ya. Kita akan belanja misalnya kertas. Kertas ini kan rutin ya, ATK ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik gitu ya, kertas gitu ya. Saya perbesar aja biar kelihatan. Maaf, saya hapus dulu. Saya perbesar. Nah, kita akan belanja di ini ya, di penyediaan beban operasional madrasah ini kertas. Nah, kertas ini kan macamnya banyak. Kertas apa yang ingin Bapak Ibu beli? Jadi ketikkan aja kata kuncinya kertas. Setelah diketik, dengan klik di sini, maka nanti muncul pilihan yang ada kata kunci kertasnya. Ada kertas HVS. Ini semua adalah komponen belanja yang ada di Erkam online nantinya. Jadi jenengan tinggal pilih kertas apa yang ingin dibeli. Misalnya kertas apa yang biasa ya, yang biasa kita pakai HVS, maka kita pilih HVS gitu ya. Nah, setelah komponen belanja ini semua sudah di list di sini ya, sudah kita cari sebagai apa, komponen belanja rutin. Rutin itu artinya dia dikeluarkan setiap bulan ya, misal honor, tagihan air, tagihan listrik, kemudian apalagi mungkin butuh honor narasumber ya, yang bersifat rutin. Kalau narasumber itu dalam 1 tahun 2 kali itu sudah masuk rutin ya. Misalnya narasumber kegiatan tertentu, misalnya parenting ya, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, hal-hal sewa ya, sewa panggung, sewa kendaraan, kalau ini rutin monggo dimasukkan di operasional di sini semua. Cara mencarinya kalau belanja seperti tadi. Nah, ini misalnya kosong ya, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu diperlukan apa? Kalau yang diperlukan di kegiatan belajar mengajar sudah tercover di operasional ini, misalnya gaji honor, kertas dan sebagainya, maka yang ini dikosongi saja.
Berarti cukup dengan subkegiatan penyediaan beban operasional ya, untuk yang rutin atau operasional madrasah. Nah, kalau ini masih ada sisa di sini, misalnya kan ada sisa 10 juta, maka 10.782 itu kita habiskan di belanja prioritas IDM. Nah, kalau pakai sheet, jenengan klik langsung di sini. Kalau jenengan mau pakai menu utama, back kembali, kita belanja di prioritas IDM. Nah, di sini langsung ngelink ya. Jadi prioritas pertama apa? Ini tadi nomor 1 yang Bapak Ibu pilih apa? Ini ngelinknya dari sini, dari IDM tadi yang sudah ditentukan nomor 1-nya ini. Nah, ini kan nomor 1-nya tadi, urutan prioritasnya apa? Nomor 1 tadi, penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Kita cek apakah benar ini nomor 1 di belanja prioritas IDM. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nomor 2-nya dari mana? Ya dari tadi itu yang Bapak Ibu sudah tentukan di IDM-nya nomor 2. Nomor 2 itu mana? Ini penyusunan perangkat pembelajaran. Kita cek nomor 2-nya apakah penyusunan perangkat pembelajaran ini benar. Nah, jika sudah, ini kan sudah otomatis ya. Kita tadi kan contohnya hanya pada 5 ya. Nah, sampai 5 ya, pengembangan kompetensi. Nah, yang ke-6 kan kosong masih nih. Berarti masih belum ada prioritas ke-6 di EDM. Ini belum dicantumkan di sini, belum ada angka 6 ya pada urutan prioritas ini. Yang ada hanya maksimal angka 5. Lainnya kosong ya. Nah, maka Bapak Ibu di belanja prioritas IDM itu sama dengan tadi. Di sini ada kolom keterangan, saya lupa juga ya. Kolom keterangan itu nantinya diisi dengan keterangan tambahan jika subkegiatan ini memerlukan keterangan tambahan. Misalnya gini, penyusunan perangkat pembelajaran ya. Ini kegiatannya apa nanti? Nah, ini jenengan bisa tambahkan di sini. Misalnya pelatihan penyusunan RPP bagi guru. Oke. Terus di sini juga ada keterangan. Jadi keterangan itu ada 2 nih. Di sini sebagai keterangan dari subkegiatan dan keterangan di sini sebagai keterangan dari komponen belanja. Misalnya Bapak Ibu dalam pelatihan ya penyusunan RPP, subkegiatan penyusunan perangkat pembelajaran itu ada transport misalnya. Nah, transport ini untuk siapa? Nanti di Erkam online ya, itu ada kolom keterangan. Jadi nanti ketika dibaca auditor atau pihak ketiga, transport itu jelas transportnya siapa, maka dikasih di sini keterangan serta. Misalnya lain belanja perlengkapan lainnya. Ini karena tidak ada nih busur derajat. Nah, busur derajat ini kalau dicari di komponen belanja itu tidak ada, khusus busur derajat saja tidak ada. Misalnya kita klik sini ya dengan kata kunci busur. Nah, kemudian kita klik drop down listnya, besar ya. Maaf, saya hapus dulu, saya perbesar dulu. Nah, ini kalau diketik busur, kemudian kita klik di sini, maka yang ada cermin datar dengan busur derajat. Sedangkan kita ingin beli hanya busur derajat saja. Maka kita mencari kata kuncinya dengan lainnya. Ya, misalnya lainnya. Kalau dengan lainnya ini banyak nih buku lainnya gitu ya. Ini caranya ke atas ke bawah dengan tinggal klik begini ya. Nah, lainnya itu apa aja? Biaya lainnya. Terus saja dicari di sini sampai nanti ketemu apa ya lainnya, perlengkapan lainnya misalnya kalau ada nanti sini ya perlengkapan. Jadi kita nanti mainnya adalah di kata kunci ya, perlengkapan. Nah, ini kan ada perlengkapan atau biaya perlengkapan lainnya. Kita
kita pilih perlengkapan lainnya, bisa hapus ya karena sudah ada di sini. Perlengkapan lainnya itu kan tidak jelas masih apa yang dibeli, maka teman-teman bisa tambahkan di kolom keterangan. Ini busur derajat ini ya. Nah, setelah selesai apa yang mau dibeli itu ya, di sini kan kita tadi bahas apa tadi, ini Earcam, oh ya, ini belanja prioritas ya. Ini kan hanya contoh ya, sedangkan di sini ada 5 prioritas yang sudah kita tentukan tadi di EDM ya. Maka sekarang setelah selesai mengisi komponen belanja, misalnya ini hanya ada 2 karena penyusunan pembagian tugas guru ya. Kita butuh fotokopi dan kertas HVS, atau mungkin di sini butuh refill ya. Kita ketik refill, kita butuh tinta seumpama. Nah, tinta infus apa tinta bubuk, kita klik lah. Kopinya ini koefisien itu pengali ya. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu ya, koefisien pertama, khusus koefisien pertama, satuannya itu sudah ada rumusnya ya. Jadi kalau ini fotokopi, otomatis di sini lembar, HVS ini rim ya, kalau tinta ini buah. Nah, jika satuan ini tidak cocok menurut Bapak Ibu teman-teman, maka bisa mengambil referensinya di koefisien 2 ya. Di sini ada ya, apakah buat apakah apa, tapi jangan buat sendiri ya, cari dari yang ada di sini. Nah, kalau yang di sini rumus tidak cocok, kertasnya itu misalnya belinya bukan ring tapi beli lembar, misal aja ya, maka ini langsung ditumpuk aja lembar gitu ya, nanti baru di enter. Saya kembalikan lagi, tapi ini otomatis ya, tapi kalau tidak cocok ini bisa dirubah. Nah, koefisien kedua misalnya ikan 100 lembar, langsung bisa aja dikalikan sekian orang kali sekian gitu ya. Pamannya mau pakai 2 koefisien, maka misalnya ini untuk fotokopi gurunya ada 100, ada jangan 100 lah, 60 ya, ada 60 guru misalnya. Jadi di sini 60 ya, 60 orang gitu ya, dicari di sini. Ada enggak orang di sini? 60 orang. Nah, oke. Ada 60 orang, berarti tiap orangnya butuh berapa lembar fotokopi. Misalnya ini SK ya. SK itu ada misalnya 10 lembar tiap orang. Berarti 10 lembar kali 60 orang, harga satuan per lembarnya 250.000 gitu ya. Harga satuannya adalah ini, harga satuan dari fotokopiannya itu. Maka nanti rumus sebelahnya ini akan mengalihkan. Nah, ini otomatis ya, dia mengalihkan ini dikalikan ini dikali ini, hasilnya 150.000. Terus ke bawah seperti itu. Kertas HVS ini, kertas HVS nya berapa rim? 1 rim cukup, sudah 1, yang lain 1 aja. Ini 50.000, jadi di sini 50.000. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi gampang ya, main koefisien tuh di sini mainnya. 10 kali 60 orang gitu ya. Kalau jenengan mau main di koefisien 1, berarti ini dikosongi, tetap 1, ini dihapus, kemudian ini 60 kali 10 600 misalnya, 600, jadi langsung mainnya 600 lembar. Nah, harganya sama kan dengan yang tadi 150. Itu fungsi dari koefisien ya. Jadi koefisien itu bisa, kalau di Earcam itu kayaknya 4 ya, ada 4 koefisien, tapi janganlah kita pakai koefisien terlalu banyak, karena nanti ketika dibaca oleh pihak ketiga, kita membaca hasilnya misalnya juga kadang ditemukan di Earcam online itu tidak begitu logis ya. Jadi mending kalau bisa bermain di 1 koefisien, maksimal 2 koefisien.
Kalau sudah selesai, otomatis di sini dijumlahkan. Teman-teman tidak usah memperhatikan yang hijau-hijau karena ini sudah rumus. Nah, sekarang di sebelah kanannya lagi itu ada BOS tahap alokasi dana ya. Nah, alokasi dana ini adalah penggunaan dana BOS pada kegiatan ini ya, subkegiatan ini. Nah, misalnya ini kan fotokopi ini 150.000, kertas HVS nya 50.000, totalnya masih 200.000 ya. Nah, 200.000 ini pada penyusunan pembagian tugas ini digunakan melalui atau memakai alokasi dana BOS tahap berapa. Kalau kita pilih tahap 1 ya, ini kan BOS tahap 1 dan 2 tampilnya seperti ini, maka 200.000 itu muncul di sini, muncul di sini. Ada di tahap 1 muncul, ada di tahap 2 muncul. Ketika kita pilih hanya tahap 1 ya, kita pilih tahap 1, maka di sini kosong, hanya ada di tahap 1. Kalau kita pilih tahap 2, maka dia pindah ke sini. Nah, karena ini dipakai di tahap 1 dan 2, maka kita pilih BOS tahap 1 dan tahap 2. Sini ada contohnya ya, ada komentar ya, mengingatkan Bapak Ibu. Kalau ini sudah selesai, ya sudah. Nah, ini ya sudah selesai berarti kan ya. Ini tadi apa? Belanja ini ya, prioritas IDM. Nah, ini kan masih ada sisa 10.532. Nah, misal aja ini kita habiskan di sini. Ini kan koefisiennya 1 ya, kita habiskan misalnya di sini sebanyak ini, misalnya 10, 5, 3, 2, 600. Nah, apa yang terjadi kalau kita klik ya, ini 10 juta ya, 10 juta. Ini min, jadinya min. Kok bisa min di sini? Ini kok bisa min ya, saya berusaha ya, kok bisa min Bapak Ibu? Oh, ternyata ya, saya tadi itu memasukkan 10 juta ini 2 kali karena dia muncul pada tahap 1 dan tahap 2. Misalnya saya kasih dia di tahap 1 saja ya, ini masih ada sisa 200 ya, 200.000. Nah, sisa ini kita tambahkan di sini. Kalau ini 200.000, misalnya kalau tambah 200.000 nih berarti jadi 7 ya, 7. Nah, pastikan nanti saldo itu sudah tidak ada tandanya, tanda minus, tapi di sebelah kanan ya, artinya sudah 0. Nah, inilah yang nanti akan mempermudah dalam memasukkan semua data ini di Erekam online. Pastikan di sini min itu ada di kanan, artinya di sini 0 ya, artinya 0 di sini, tidak ada sisa. Kalau ini saya gandakan misalnya atau lebih lah, ini 10 juta, ternyata saya belanja melebihi 900 pokoknya ya. Nah, tadi ini ya, berarti ini ada minus 200. Minus 200 berarti Bapak Ibu kelebihan 200.000 membelanjakannya. Maka tinggal dicari nanti mana yang harus diturunkan harganya. Atau kita belanja masih kurang ya, ini 5 maunya, berarti ini masih ada sisa 200.000. Nah, ini yang nanti harus terus dipantau oleh Bapak Ibu ya. Ini ya yang harus dipantau, sisa ini ketika jenengan belanja baik non EDM maupun EDM. Ketika ini sudah sesuai ya, maka tampilan sisa seperti ini ya, sudah 0, di sini juga sudah 0. Nah,
ini sebenarnya sudah selesai. Nah, ini kan belanja non IDM, ini belanja IDM. Nah, berarti langkah-langkah ini sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal klik ya tombol cetak ya 3 di sini untuk melihat rangkuman dari hasil kerja IDM sampai dengan belanja di sini. Jadi kalau kita lihat yang cetak APBN itu tampilannya seperti ini semua rinciannya, anggaran pendapatan belanjanya baik 1 tahun maupun per semester ya, semester 1 dan semester 2. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi tinggal Bapak Ibu klik di sini print preview, jika sudah cocok tinggal print atau save as PDF. Begitu juga dengan cetak APP, ini adalah rencana anggaran pembelanjaan per subkegiatan ya, per subkegiatannya di sini. Yang ini adalah kegiatan yang prioritas IDM, maka di sini akan tampil seperti ini. Ini aslinya seperti ini tadi saya hide ya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah muncul otomatis ya, tersort, terurut berdasarkan SNP-nya. Jadi nanti jika ada SNP yang sama, ini akan kumpul dengan sendirinya. Ini standar isi sudah kumpul standar isi, standar kelulusan juga di sini ada. Jika ada standar kelulusan lagi, insya Allah nanti akan kumpul. Seperti halnya di sini ya, standar Satpras ini sudah kumpul. Nah, di sini subkegiatannya sudah ada per standar, kemudian di tahap berapa subkegiatan itu menggunakan dana bosnya, apakah tahap 1 atau tahap 2, dan nominalnya akan muncul otomatis. Ini adalah rangkuman subkegiatan. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui subkegiatan apa yang sudah direncanakan untuk bos baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, kalau kita lihat ini masih banyak baris yang kosong karena belum terisi. Jika dana Bapak Ibu banyak sekali, maka nanti prioritas ini akan banyak juga, sehingga nanti akan muncul di sini. Ini kan hanya contoh. Nah, jadi jika nanti masih ada sisa baris yang banyak, karena di bawah ini ada jumlah tiap tahap dan jumlah setahun ya, yang juga otomatis, maka jika ingin memperbagus tampilannya, maka Bapak Ibu bisa hide ya. Bapak Ibu drag, pilih sampai di atasnya baris yang ada jumlahnya ini. Nah, kemudian baru kita hide atau kita sembunyikan, sehingga tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika di print preview, maka tampilannya bagus. Nah, jika Bapak Ibu ingin kembali menampilkan baris yang disembunyikan, tinggal Bapak Ibu drag lagi ya, pilih baris sebelumnya dengan baris yang di bawahnya, kemudian klik kanan dan unhide atau tampakkan. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk subkegiatan prioritas. Satunya lagi adalah yang non prioritas. Nah, ini muncul di sini. Nah, jika nanti saya bilang sebelumnya bahwa di belanja non IDM ini selain operasional tadi ada kebutuhan 3.2 ya, 3.2 di sini nanti untuk komponen pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini 2 subkegiatan yang biasanya bersifat rutin dan operasional yang harus didahulukan anggarannya. Namun saya sebutkan sebelumnya bahwa jika di sini komponen belanjanya sudah dimasukkan di sini di operasional, maka kemungkinan di sini nanti dihapus ya. Namun jika di sini masih ada ya 3.2.1 ini Bapak Ibu tidak hapus, maka dia akan muncul di sini. Nah, akan muncul di yang ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf satunya ya. Nah, yang ini akan
akan muncul di sini, sedangkan dia tidak ada dananya. Nah, untuk menghilangkan ini, maka Bapak Ibu harus kembali ke belanjaan DDM-nya, kemudian poin 3.2.1 itu jenengan hapus. Maka ketika di sini terhapus, di sini juga sudah hilang. Nah, saya rasa sekian dulu ya untuk tutorialnya, dan semua file ini, file Excel ini akan saya upload juga di deskripsi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal lihat di deskripsinya, kemudian di download.